Senang sekali kembali bertemu ya dalam pelayanan siang hari ini bersama dengan teman-teman jemaat yang di Green Lake. Saudara sekalian, Natal boleh lewat ya. Tapi semangat Natal, cinta kasih Natal harus dipertahankan masuk ke tahun yang baru. Hanya dengan itu, maka tema tetaplah ya, kerjakan keselamatanmu akan terjadi. Kalau tidak, tidak mungkin. Itu hanya satu semboyan, satu khotbah tok. Tapi Anda dan saya akan teruskan perjalanan ini dengan apa? Yaitu tetapkan, kerjakan keselamatan dengan cinta kasih, dengan semangat Natal. Itu penting. Kedua, Natal boleh lewat, tapi janji Natal. Ya, apa itu? Immanuel. Apa arti Immanuel? Tuhan beserta. Ya, Tuhan yang bagaimana beserta? Yang ajaib, yang maha kuasa, yang penuh dengan cinta kasih, dan Tuhan yaitu Raja Damai yang akan datang menyertai kita. Zaman terus berubah. Kondisi keadaan politik sampai sekarang tidak menentu. Saya tahu saya bukan pedagang, tapi banyak ya usahawan jemaat mengatakan sulit humuse. Sekarang pekerjaan sulit. Ya usaha mulai macet, bahkan mulai mundur. Saudara-saudara sekalian, dalam kondisi semacam ini, siapa yang akan menjadi penolong Anda yang sejati? Katakan seperti pemazmur, kalau bukan Tuhan, kalau bukan Tuhan, kalau bukan mujizat, susah. Tapi kalau Tuhan sertai Immanuel yang ajaib, yang maha kuasa, maka Anda akan melewati saat-saat yang paling sulit. Percayalah, ya Anda hebat, IQ tinggi, ya pengalaman banyak, tapi saya katakan sekali lagi, kita semua manusia yang sangat terbatas. Itu harus disadari. Ya, kalau selama ini kita cukup lancar, bukan berarti kita lebih hebat dari orang bedat. Karena anugerah Tuhan. Nah, anugerah ini harus diteruskan. Nah, gimana teruskan? Ya, tetap kerjakan keselamatanmu. Saudara sekalian, waktu baca tema ini kita bisa salah paham. Loh, keselamatan kok dihubungkan dengan pekerjaan manusia, jasa. Gitu? Nggak ada hubungan. Nanti kita lihat ya. Kita lihat beberapa ayat sehingga Anda tahu apa arti tetap kerjakan keselamatan itu. Kita buka ya, tolong ditayangkan, yaitu Filipi pasal yang kedua ayat 12-13. Tolong akan saya bacakan ya, perhatikan ini tema yang kita akan pelajarin. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih lagi sekarang ini waktu aku tidak hadir. Tidak di antara kamu, maksudnya tetaplah kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Tolong tanya, orang-orang Filipi yang menerima surat sudah diselamatkan enggak? Sudah diselamatkan dengan anugerah. Tapi tidak berhenti sampai di sana, harus diteruskan. Karena itu ada tanggung jawab 13. Sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, ini berarti ada suatu rencana Tuhan. Setelah kita diselamatkan, ada suatu kehendak Tuhan. Nah, dalam doa itu akan mendapatkan itu gerakan Tuhan, itu pekerjaan Tuhan yang harus kita selesaikan. Jadi jelas ya, jangan salah paham. Nah, Adam Hawa jatuh dalam dosa. Saudara sekalian, mereka mulai sadar, kok kehilangan kemuliaan dalam kondisi telanjang. Langsung mereka buat apa? Baju dari daun. Ya, ingat ya. Baju dari daun dibuat oleh Adam Hawa untuk yaitu menutupi ya yang kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi apa kata Tuhan? Itu daun akan kering. Daun itu akan rontok. Dan Tuhan mengatakan, saya buatkan apa? Yaitu baju dari kulit. Nah, apa artinya saudara sekalian? Ini mempunyai arti teologi yang dalam sekali. Ya, kulit itu dibuat pasti ada yaitu hewan yang disembelih. Ya, atau itu sapi atau itu kambing, kita nggak tahu. Yang penting adalah daun nggak kepake. Tapi yang dipakai adalah
kulit. Nah, dari sini kita melihat manusia berusaha mengerjakan suatu usaha agama menutupi kesalahan diri sendiri. Gitu? Tapi itu akan rontok. Yang Tuhan mau adalah bukan dari pohon, bukan dari daun, tapi dari binatang. Ya, karena itu firman Tuhan jelas mengatakan kalau tidak ada curahan darah, tidak ada pengampunan. Jadi pengampunan itu dulu zamannya lama, perjanjian lama dengan hewan. Tapi setelah itu dengan darah Yesus Kristus. Jadi berarti dalam dunia ini sebenarnya ada dua macam agama. Satu tanpa darah, dengan perbuatan manusia. Itu yang tidak mungkin diakui oleh Tuhan. Karena itu perlu wahyu, yaitu kehadiran Yesus Kristus. Dengan darah, hanya dengan darah. Darah Kristus. Cukup. Tapi manusia ada yang ketiga, ya. Darah nggak cukup, ditambah dengan perbuatan manusia. Ya, awas. Kita tidak menganut itu. Kita yang anut adalah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 2. Tolong ditayangkan pasal 2. Efesus pasal 2. Ya. Ayat yang ke-8-9. Perhatikan, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Pemberian loh ya, itu anugerah. 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang itu memegahkan diri. Ya, ayat 10 penting ini. Nah, ini yang arti apa yang harus dikerjakan dalam keselamatan. Karena kita ini buatan Allah, ciptaan Allah, ya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita itu hidup di dalamnya. Saudara sekalian, ya 7 dan 8 jelas. Jangan sombong. Hari ini kita bisa menjadi anak Tuhan, orang Kristen. Paulus mengatakan anugerah. Itu anugerah. Ya, itu pekerjaan Tuhan. Jangan karena kita berbuat karena sumbang uang ke gereja maka selamat. Tidak, itu nonsen. Tapi setelah diselamatkan, apa kata Paulus? Ya, kamu harus kerjakan, anak-anak Tuhan. Jangan tumpang tangan. Ya, jangan ya orang lain yang kerja. Dulu kita dilayani, sekarang kita sudah selamat. Kita harus mengerjakan yang sudah Tuhan tetapkan. Dikatakan, yang sudah Tuhan siapkan. Ingat ya, berarti semua kita, siapapun juga, pendidikan rendah, tinggi, semua siap untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jangan sampai kita hari ini diberkati semua lancar, ya, usaha kita, keluarga kita, mapan dan sebagainya, ya, kita nggak mau tahu. Ini ya, kita dilayani. Tapi mulai sekarang kita harus gereja kalau mau maju. Nah, gereja ini sedang maju. Gereja ini sedang mempunyai suatu rencana. Ya, sebentar saya diajak sama pengurus sama Pak So makan siang. Saya tahu kalau makan siang pasti harganya gede. Tidak ada, ya, makan siang yang gratis nggak ada. Saya ngerti, tapi saya rela, saya tahu. Nggak apa-apa, saya senang kok. Memang kehidupan saya itu membantu. Ya, dari dulu 53 tahun yang lalu sampai sekarang tetap. Saudara-saudara sekalian, nggak apa-apa. Pak So tenang aja. Ya. Nah, saudara-saudara, karena apa? Memang saya dipanggil untuk melayani. Bukan untuk dilayani. Itu kata Yesus kan. Jadi, Yesus mengatakan, aku datang untuk memberikan hidup. Ya toh? Tapi hidup yang berkelimpahan itu bukan berarti materi, saudara. Tidak. Jangan salah paham. Itu arti rohani. Harus bertumbuh. Iman, pengharapan, harus bertumbuh. Nah, gimana tumbuh? Kalau nggak kerja, nggak bisa tumbuh. Kalau kerja, Anda baru bisa mengalami bahwa Tuhan itu ajaib. Tadi lagu yang pertama itu loh. Tuhan itu ajaib, melebihi semuanya. Hari ini bisa karena Tuhan ajaib. Ya, El Shaddai, El Shaddai. Kita nyanyi El Shaddai, tapi nggak ngalamin El Shaddai. Kenapa? Kita nggak berani melangkah. Itu sungai Yordan. Ya, kapan pecah? Tuhan katakan, kau melangkah. Waktu melangkah, kau baru lihat jalan terbuka. Ya, saya himbau jemaat yang ya baru berapa tahun, yang sekarang berkembang, ya
Pekerjaan Tuhan, keajaiban Tuhan tidak berhenti sampai di sini, percayalah. Ya, harus mempunyai suatu wawasan, mindset kerajaan Tuhan. Ya, kalau saya 53 tahun yang lalu diberikan mangga besar, dipercayakan, ya orang waktu itu saudara sekalian mengatakan saya dinubuatkan 2 orang. Pendeta, 2 tahun cukup, siap angkat koper pulang. Kenapa? Dia mengatakan ini bukan dia nggak tahu, ada bukti sejarah hamba-hamba Tuhan sebelumnya itu cukup 2 tahun. Bahkan yang pernah mengalami pelayanan, sekarang pendetanya di Amerika, udah tua, udah emeritus, dia masih ada, mengatakan, Bill, kamu cukup 2 tahun. Karena dia sendiri mengalami. Jadi saya katakan ini bukan omong kosong, tapi heran, anehnya, saya usia 26 tahun loh waktu itu. 26 tahun. Dipercayakan pegang satu gereja. Tidak ada mentor. Saya harus mimpin. Saya gembala, guru Injil. Belum pendeta, tahun 77 baru pendeta. Nah, saudara-saudara, dalam kondisi yang masih muda, tidak punya pengalaman, saya masuk betul-betul gentar, nggak gampang. Tapi saudara-saudara sekalian, saya tahu saya dipanggil untuk melayani. Ya, Tuhan, saya nggak mampu. Saya berat. Tapi saya masuk bulan Februari, bulan 4, saya udah buka pos Pluit sekolah minggu. Han Wisang, pendeta yang sekarang di Sulawesi, itu murid yang pertama yang jadi hamba Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, sikap semacam itu, mindset harus kita miliki. Saya dibaptis. Tolong tanya, setelah itu apa sih next step-nya? Tunggu dipanggil Tuhan. Kalau dipanggil Tuhan, tunggu. Lebih baik waktu dibaptis saya selopin lah. 5 menit, 10 menit, biar mati sekalian naik surga lem. Kan nggak boleh. Iya, seorang pendeta baptis begitu. Sebelum membaptis, saya 8 tahun di Amerika, pegang gereja, saya baptis pakai selam. Tapi begitu saya baptis, saya angkat cepat-cepat. Ya, nggak bisa membuat dia kelagapan di sana. Kenapa? Karena dia harus hidup, dia harus melayani, saudara sekalian. Jemaat yang saya kasih, itu sikap setiap orang Kristen. Jadi, tema ini sangat perlu untuk jemaat ini. Tetap kerjakan, selain Anda belum Kristen. Kalau Anda belum Kristen hari ini, Anda bertobat. Ya, jangan sampai malapetaka datang, usia sudah sampai, Tuhan panggil, namanya usia itu belum tentu tua loh. COVID itu banyak yang muda, yang kuat, yang meninggal. Kebakaran Amerika saat ini harus menjadi pelajaran berat sekali untuk kita. Betul-betul jangan sampai sombong di hadapan Tuhan. Jangan. Ya, itu luar biasa. Itu betul-betul kalau katakan hukuman, saya percaya. Tapi kita nggak berani mengatakan itu. Tapi hanya mengatakan Tuhan ingatkan loh. 911 itu, saudara sekalian, itu tamparan Tuhan, itu lonceng yang keras untuk Amerika. Mana negara kecil bisa hampir hantam itu Pentagon, hampir habis itu Pentagon. Saya waktu di Amerika, saya sedang ke gereja, nyupir mobil, saya dengar, wah, terjadi 911. Jemaat yang saya kasih, saya katakan semua ini hanya mengenai satu, hidup itu tidak nentu. Besok gimana, jangan sombong. Firman Tuhan mengatakan, kedua, accident terjadi sekapan saja pun, sewaktu-waktu. Ya, yang mati bukan di ICU, bukan di rumah sakit, bisa di rumah. Jemaat, saya katakan ini bukan menyumpahin, tapi Anda sendiri melihat hidup ini tidak di dalam tangan kita. Kekayaan, kekuasaan akan hilang sekejap. Nah, dalam kondisi semacam ini diingatkan hari ini bahwa ingat ya, engkau telah diselamatkan. Kalau belum diselamatkan, engkau diselamatkan. Nah, gimana setelah diselamatkan untuk mengerjakan itu konkret? Itu konkret. Konkretnya gimana? Saudara sekalian, Matius 22 tidak saya bacakan. Saya akan saya sebutkan, Anda akan ingat. Ayat 36-37 mengatakan, ya, hukum yang paling besar adalah cinta Tuhan dengan segenap hati, akal, your soul, your mind, ya, mengasihi Dia. Setelah itu mengasihi sesama seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah, ini ada 3 unsur. 1, unsur Tuhan. 1, unsur manusia. 1, unsur pribadi. Menyangkal diri bukan berarti tidak boleh sayang kepada diri sendiri. Boleh dan harus. Kita bait Allah. Ya, harus jaga baik-baik. Nah, karena untuk menjaga baik-baik, saya makan ginseng, saya makan vitamin.
Tapi waktu saya makan ganggu orang nggak ganggu. Yang penting waktu saya mengasihi diri saya itu jangan ya mengganggu, merugikan orang lain. Jangan membuat nama Tuhan dicemarkan. Ya, jangan sampai seperti orang Yahudi mengatakan, yang punya kamu punya aku, yang punya aku punya aku. Awas, ya. Akhirnya, ya, itu filsafat semacam itu juga dimiliki oleh kita kadang-kadang dengan cara apapun juga menipu. Ya, dengan trik untuk mendapatkan. Awas. Jangan sampai jatuh dalam kondisi semacam ini. Itu betul-betul merugikan. Nah, tapi sayang sendiri harus. Tapi gimana dalam menyayangi diri sendiri untuk cinta Tuhan? Ini penting sekali. Untuk cinta manusia. Saudara sekalian, kalau Anda belum kenal Tuhan, tidak mungkin cinta Tuhan. Yang Anda cinta itu hantu. Bukan Tuhan. Hantu. Betul, akhirnya hantu. Kenapa? Yang kita sembah bukan Tuhan akhirnya. Yaitu materi, uang, dan sebagainya. Awas. Dalam hal ini perlu menjadi suatu teguran untuk kita. Saya nggak tahu, saya nggak kenal Anda. Tapi kalau ada di antara kita 1-2 yang belum diselamatkan, ini tahun baru. Jangan sampai lewatkan. Ya, ada orang yang mau masuk tahun baru nggak bisa. Ada yang sudah masuk tahun baru nggak hidup. Yang di Amerika, yang di Glodok, coba lihat. Masuk kan? Yang terjadi apa sekarang? Siapa yang duga? Nggak duga sama sekali. Tapi sekali lagi, saya doakan Anda panjang umur. Tapi Anda harus diselamatkan. Jangan menolak, jangan keraskan hati. Ya, Anda tidak akan menyesal. Karena apa? Yesus jelas mengatakan, engkau percaya Allah, percaya kepada aku. Nah, ini penting sekali. Percaya ciptaan Allah. Itu sulit tapi gampang, masih gampang. Kita lihat ciptaan yang luar biasa. Mana mungkin nggak ada insinyur yang tidak ada penciptanya. Arloji saya simple. Tapi mana mungkin arloji yang ya persis ini tidak ada desain, tidak ada pembuatnya. Walaupun saya nggak tahu siapa, tapi saya pakai kok tepat ya sekarang ini jam 11 kurang 20 menit. Ya, ini arloji dikasih Pak Tong loh. Benar. Saya undang Pak Tong ikut dalam pelayanan 55 tahun ke kantornya. Pak Tong tanya, Pak Pendeta, kamu punya arloji ini, arloji apa sih? Oh, arloji biasa lah, saya kasih dia. Oh, ini jelek ini bikinan India. Ya, dia katakan punya saya, ya, yang lebih bagus. Tapi saya tanya, yang lebih bagus sama saya waktunya cocok nggak? Cocok sama kok. Yang mahal, ya, jam ini. Saya punya sama kan, jadi yang murahan aja, tidak apa-apa. Hari itu waktu HUT 50 itu dia datang. Dia datang, dia bawa arloji. Dia ketemu saya, dia nggak masuk sih. Kasih selamat, dia bawa arloji. Ini, kasih kamu ini. Saya lihat ini Mido, lumayan ini Mido. Ya Mido lumayan. Terus saya pakai sekarang, sampai sekarang. Saya punya arloji juga sebetulnya. Ya, dia suruh saya langsung pakai, saya enggak lah, saya punya arloji sendiri. Tapi sekarang saya pakai. Nah, saya katakan semacam ini, jemaat yang saya kasih, sekali lagi, bahwa hidup ini tidak menentu. Kita perlu betul-betul ya datang kepada Tuhan, percaya Tuhan. Pak Tong seorang hamba Tuhan yang keras, yang membuat orang marah, tapi yang menyelamatkan banyak orang juga. Ya, yang menyelamatkan. Tuhan pakai dia sampai saat ini, walaupun kurang sehat kakinya, tapi terus keliling untuk mengabarkan Injil. Ya, yang saya katakan adalah Anda harus selamat. Nah, setelah Anda diselamatkan, menikmati berkat Tuhan, mempunyai yaitu pengharapan yang kekal. Yang kedua, cinta Dia dengan seantero jiwamu. Ya, waktu gereja mau dibangun, waktu gereja mau berkembang, waktu gereja mau beli aset, saya harapkan jangan ada orang tinggalkan gereja. Ada nggak? Ada. 53 tahun saya tahu kok. Dengan alasan apapun juga. Ya, ada proyek, dia katakan homose. Kok tahu kehendak Tuhan? Saya katakan saya udah doakan, saya udah gumulin. Nah, saya tanya kamu tidak setuju kok tahu? Kok bukan kehendak Tuhan kok tahu? Kamu tidak pernah berdoa kan? Untuk proyek ini kan? Kok tahu kamu? Dia nggak bisa jawab. Karena dia memang nggak berdoa, cuma bisa nentang-nentang. Kenapa? Kalau proyek terjadi, kalau saya nggak keluar duit, orang tahu saya malu. Karena itu lebih baik di stop aja. Dihalangin aja.
Banyak. Banyak. Awas. Nah, gereja ini sedang berkembang. Jumlah sudah mulai bertambah sampai 160. Puji Tuhan, kita kurang tempat fasilitas. Kita perlu berkembang. Saudara-saudara sekalian, saya doakan. Harap satu saat ini gereja akan terus berkembang. Ya, bukan gedungnya yang penting. Tapi kalau orang sudah banyak, harus dipikirkan gimana untuk berkembang. Cinta Tuhan, layani Tuhan. Saya akan katakan kepada Anda, melayani Tuhan tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Nah, gimana melayani Tuhan? Tuhan tidak kelihatan kok. Karena itu, di dalam 1 Yohanes pasal 3, pasal 4 jelas. Kalau orang ada harta benda, lihat yang susah, dan tidak mempunyai belas kasihan, itu orang tidak cinta Tuhan. Kalau engkau katakan cinta Tuhan, tidak mencinta orang yang kau kelihatan, saudara sekalian, itu omong kosong. Karena itu, dalam pelayanan GKY sebetulnya, kita udah banyak buka gereja. Kenapa kita harus buka yayasan? Yayasan itu menjawab tantangan zaman. Baik itu IPK, Gloria Mus, ya STTAA, termasuk yang terakhir, Yobel. Nah, ini suatu pekerjaan terakhir bagi saya adalah pekerjaan paling berat. Di sini banyak pedagang ya, tolong tanya, siapa yang mau dagang rugi? Ya, nggak ada kan, maunya untung kan, untungnya banyak lagi. Walaupun sementara dikatakan, ya diskon, tapi itu masih untung itu sebetulnya. Cuma diskonnya, ya membuat untung agak kecil sedikit. Kalau panjang nggak mungkin, orang pedagang kok mau rugi. Nah, pelayanan Yobel ini pelayanan rugi. Tapi bukan rugi, sebetulnya pahalanya gede. Tuhan akan menyertai. Ya, sak dosen iyu renco. Itu peribahasa Tionghoa. Kalau bisa ya, dagang yang memenggal kepala itu buat mati itu masih ada orang berani mengarah. Tapi kue bensen ini renco. Gitu? Yang rugi siapa mau? Sementara rugi tapi nanti mau untung ya. Buang yang lama, datang yang baru misalkan. Saudara-saudara sekalian, pekerjaan Yobel itu pekerjaan rugi. Tapi, kalau Yobel 14 tahun sebetulnya 12 tahun praktisnya bisa hidup, bisa bangun 3 sekolah yang mapan, itu mujizat Tuhan, itu bukan mujizat. Saya tidak mempunyai ilmu itu, enggak. Tapi saya mempunyai keyakinan itu, Tuhan ajaib, Tuhan Maha Kuasa. Asal tidak mempunyai personal agenda. Waktu saya kerjakan, saudara sekalian, enggak ada. Buka Pluit itu karena apa? Di Pluit buka, tidak ada sekolah yang baik. Tidak ada sekolah Kristen. Gitu? Hanya Tarakanita waktu itu. Tapi waktu mau masuk jemaat, harus dibaptis. Karena yang minta banyak. Jadi dibuka syarat, boleh masuk, dibaptis. Wah, saya sebagai pendeta. Jemaat di Pluit mau sekolah. Gitu? Paling dekat Tarakanita. Saya bergumul, kalau di kota mengalami kesulitan ini, gimana dengan di pedesaan, di kota kecil? Pasti akan mengalami kesulitan. Saya itu bergumul, karena need ini, akhirnya Tuhan beri kesempatan, ada jemaat yang buka properti, memberikan. Sebetulnya dibuka itu di Pluit dulu, tapi Pluit nggak bisa buka di Greenfield. Puji Tuhan, Greenfield menjadi 6 titik perkembangan GKY itu di Greenfield sebetulnya. Karena IPK dibuka, kesempatan mulai, dan iman mulai besar, terus. Karena gereja buka sekolah, karena sekolah buka gereja, itu terjadi suatu sirkulasi yang sangat indah sekali. Saya sharingkan ini, supaya Anda mempunyai suatu iman yang besar. Ya. Kesulitan ada, ya, harus dihitung. Unsur X banyak sekali, keuangan, SDM, dan sebagainya. Tapi Anda harus hitung ada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang penting ini perintah Tuhan tidak. Kalau ini perintah Tuhan, Tuhan akan genapkan. Karena sekali lagi, sebelum pengurus cari saya akan sharingkan kepada jemaat. Jadi satu, kompak. Kerjakan pekerjaan, ya. Ini nggak ada pesan, nggak ada sponsor, saudara sekalian. Ini saya katakan karena ini firman Tuhan, tema ini menyangkut pelayanan selanjutnya. Dan saya yakin GKY yang saya layani waktu itu 1 kali kebaktian minggu. Hampir cuma yang datang 150 sampai 200 orang. Hampir seperti sekarang kondisi semacam ini. Tapi kok bisa menjadi gereja besar? Harus ada suatu wawasan kerajaan. Bukan hanya mangga besar tok. Harus berkembang. Harus berkembang.
harus sampai saat ini GKY harus tidak boleh stop. Karena itu sekali lagi Yobel merupakan suatu pelayanan Tuhan. Nah, pelayanan Tuhan ini saya tahu tidak gampang. 10 tahun yang lalu kalau Anda ikutin, sebenarnya akan gugur di tengah jalan. Karena termasuk hamba Tuhan, pimpinan gereja mengatakan tutup humus. Tutup. Karena membuat gereja berat. Saya katakan selain Tuhan mati. Begitu aja. Puji Tuhan sampai saat ini terbukti Singkawang dibangun. Ya, selesai. Belum, masih ada satu, yaitu mes guru belum selesai. Kupang tahun ini bulan 4 akan selesai, bulan 5 akan dipersembahkan. Anda akan lihat bukan bangunan sembarangan. Suatu pelayanan murah, tapi bukan murahan. Maksudnya murah diberikan kepada murid supaya anak-anak ini bisa sekolah dengan baik. Saudara sekalian, kenapa harus dipertahankan? Ada dasar Alkitabnya. Yesus mengatakan, nanti aku datang, hai engkau, orang yang benar, masuklah menikmati semua. Kenapa? Karena waktu aku lapar, engkau beri aku makan. Waktu aku susah, engkau besukin aku. Waktu aku telanjang, engkau beri aku, yaitu pakaian. Saudara sekalian, orang benar mengatakan, Tuhan kapan? Tuhan kapan? Kerjakan untuk seorang yang paling kecil. Itu berarti untuk aku. Berarti apa? Banyak orang miskin yang harus mendapatkan keadilan. Saudara sekalian, anak kita sekolahkan di Amerika, di Australia, itu mahal sekali. Itu kita belain. Tapi mereka yang lahir, yang harus hidup dengan lebih baik, kenapa kok miskin? Gak berpendidikan. Kok enggak ada? Itu urusan negara, betul. Tapi urusan kita juga. Kita melihat mereka, saya minta coba lihat ya, ini tayangan yang indah sekali. Tiap kali saya melihat tayangan ini, hati saya diingatkan. Dikatakan, waktu aku lapar, waktu aku tidak punya tinggal, waktu aku kesepian, engkau hanya mengatakan kepadaku, rapat, puji Tuhan, engkau kelaparan, Tuhan adalah mana yang datang memberikan engkau makan. Waktu engkau merasa yaitu tidak punya rumah, ya, Yesus mengatakan, pergilah engkau, aku sediakan tempat di surga. Waktu engkau kesepian, Immanuel sertai engkau. Akhirnya aku tetap lapar, tetap homeless, tetap punya pegangan. Saudara sekalian, tolong tanya, kewajiban siapa? Tuhan memberikan contoh perintah, lakukan. Saya sangat percaya dengan 5 ketul roti 2 ekor ikan. Yang penting bukan orang kaya. Kita perlu orang kaya yang menunjang bangunan. Tapi kita perlu semua kita ambil bagian. Saudara sekalian, satu anak 300.000, sebetulnya 600. Tidak termasuk bangunan, tidak, hanya operasional. Tapi kami tadinya terima 200. Tapi sekarang karena beban 300. Ya 300 kurang gimana? Itu perlu bantuan daripada jemaat. Anda yang sudah diberkati ya sampai saat ini. Saudara sekalian, 300.000 setiap hari kumpulin 2 kali parkir itu udah menutupin, bisa menyekolahkan satu anak yang susah. Kerjakan hal itu. Saya sebagai hamba Tuhan, saya terus mendorong. Saya sendiri harus berikan teladan. Dari mula saya dukung 5 sampai saat ini tiap bulan saya dukung 5. Kekuatan ada. Tuhan katakan engkau harus memberikan teladan. Sekali lagi, bagi jemaat di sini saya katakan sekali lagi, Anda sudah setahun yang lalu mengerjakan hal ini. Habis 12 bulan. Habis ya. Hari ini saya kembali meng-sharingkan terima kasih gereja Pak So yang memberikan kesempatan. Jangan takut. Saya selalu mengatakan perpuluhan berikan kepada gereja. Karena gereja perlu. Tapi masih ada berkat. Saya percaya ada berkat. Berikan untuk pelayanan marginal. Karena itu perintah Kristus. Dan saya katakan, saya 55 tahun pelayanan. Tuhan belum pernah rugikan saya. Tidak gampang, saudara sekalian. 16 tahun yang lalu saya tinggalkan Amerika. Ya, saya punya status yang cukup kuat. Pelayanan, keluarga di sana semua. Orang bodoh yang meninggalkan Amerika. Semua mau ke Amerika. Saya udah dapat, saya pulang. Pergumulan tidak gampang. Keluarga, orang tua, anak-anak tidak mengerti. Anak mengatakan nanti pulang ke Amerika tidak boleh gendong cucu. Wow, ketawa-ketawa, tapi itu ancaman sebetulnya. Tapi sekarang saudara sekalian enggak, ya disuruh main sama cucu terus. Saya bilang capek, enggak, ya cucu boleh mainan, tapi tidak boleh dimomong.
Gak kuat ini pinggangnya, saudara sekalian. Kalau cucu gak datang, kapan datang? Mau lihat, kalau terlalu lama, kapan pulang? Nah, ini sangat kontradiksi sekali. Karena loncat-loncat sini sana, kita mau istirahatnya gak bisa. Itu pusing. Kapan pulang? Cepat-cepat pulang. Itu kontradiksi sekali. Tapi puji Tuhan. Saya katakan 55 tahun melayani Tuhan. Saudara sekalian, sebagai hamba Tuhan Anda tahu. Tapi berkat Tuhan cukup bisa sekolahkan anak ke Amerika. Bahkan cucu saya 7. Yang 3 udah kuliah. 3. Kuliahnya di mana? Anda kaget. 2 di Stanford. Salah satu sekolah paling baik di Amerika, mahal. Kalau dengan dom itu 1 tahun 100.000 US dollar. 2 di Stanford, 1 di Purdue, di Indiana, sekolah baik juga. Saudara sekalian dari mana? Saya nggak keluar duit. Ya cuma engkau kuliah, saya kasih 1.000, ini hadiah. 1.000 dolar kasih kamu. Itu aja cukup untuk sekolah. Nah, kalau saya berpikir semua karena anugerah Tuhan. Dan saya tahu ini semua karena Tuhan punya pertolongan. Nah, saya katakan ini supaya Anda didorong. Jangan takut ya. Jangan kasih Tuhan umpan kacang mintanya 1 kilo emas. Jangan. Itu bukan. Jangan. Maunya. Tapi Tuhan cinta saya. Saya harus mengerjakan keselamatan. Berbuat baik untuk orang-orang di sekitar saya. Saya senang sekali, saudara sekalian. Tadi waktu turun, 2 orang cari saya. 1 ternyata papa, mamanya di Mangga Besar. Ya, yang seho, Pak, saya nggak tahu. Ya, itu mereka itu dulu tinggal di Pecotozo, saya pernah. Ya, ini kan cucu yang nyari saya. Ada cucu ajak papa mamanya datang. Wah, saya senang sekali. Jarang ketemu semacam ini. Yang kedua, yaitu mamanya yaitu Pluit. Dia tahu anaknya ketemu saya. Dia bilang, salam sama Homuse ya. Waktu saya ulang tahun, saya didoakan. Sudah tahu, bagi Anda yang nulis nanti, yang berikan. Ya, nama, WA, sama, yaitu ulang tahun ya. Cukup harinya sama bulan. Tahunnya nggak usah, karena tahunnya banyak orang disimpan. Ya, tiap tahun 18, tidak mau tambah-tambah. Ya, jangan. Cukup dengan hari, saya akan doakan. Selain HP saya ada masalah. Kalau sampai 10-12 orang, saya jam 4 harus bangun, doakan. Jam 6 harus selesai. Kalau hanya 6.5, saya bangun jam 5 misalkan. Itu bisa selesai. Saya janjikan ini, puji Tuhan, responnya sangat positif. Banyak merasa, ya didoakan, sangat senang. Nah, salah satu saya katakan demikian. Kami dari Yobel tidak bisa membalas. Kami hanya bisa mendoakan. Mendoakan. Karena itu jemaat yang saya kasih, ya tolong lihat tayangan ini, ya Anda akan tergerak, akan ambil bagian. Sekali lagi, ya irit 1 hari 10.000, ya 1 bulan Anda bisa menunjang 1 anak. Sekali lagi, berkat Tuhan untuk Anda itu cukup besar. Saya percaya Anda bisa lakukan melebihi, ya. Tapi kalau Anda nggak bisa, untuk sebulan 1 anak 300. Hanya berikan persembahan di bawah itu 100, 200, silakan, tidak apa-apa. Dan kalau tengah jalan ada kesulitan, betul-betul, saya nggak percaya. Tapi kalau betul kesulitan, berhenti. Kami tidak menuntut. Ya, itu urusan Tuhan dengan Anda dengan Tuhan. Nah, sekali lagi, saya sharingkan ini sekali lagi, bukan saya jadi tukang pajak ya, jangan. Ini suatu berkat, kesempatan yang saya sharingkan, saya alami. 55 tahun, saya melayani Tuhan. Mulai dari usia 22 tahun. Sampai saat ini Tuhan belum pernah merugikan. Karena itu saya percaya Tuhan yang baik, yang luar biasa akan berkati Anda. Yang ajaib, yang setia berkati Anda. Dalam berkat ini Anda akan merasakan puji Tuhan. Saya tidak menjadi miskin, saya jadi berkat bagi orang lain. Saya terus mengalami, bukan hanya saya, keturunan saya akan diberkati. Tuhan sertai. Saya harap Anda tergerak, ya, ambil bagian dengan kekuatan berkat yang Tuhan berikan. Saya baru tadi mendengar KKR tahun ini ada 1 anak dibaptis. Saudara sekalian, itu luar biasa. Susah sangat, tapi Tuhan sudah bekerja. Saudara, Anda mungkin bertanya, Homuse ngapain di Singkawang, di Kupang, di Lubuk Linggau?
membuat sekolah yang begitu keren. Sudah nggak tahu, pergumulan mereka berat. Puji Tuhan, buka SMP tahun lalu, 1 kali buka itu 3 kelas penuh. Singkawang belum, 1 tahun 1. Ya, tapi permintaan di Kupang itu lebih gede. Karena itu kalau Tuhan kehendaki bangunan selesai, mungkin tahun depan akan buka SMA 1. Yobel punya target itu nyata, dan Tuhan nyatakan sekolah minggu yang paling banyak di GKY bukan di Mangga Besar, bukan di Kelpuit, di Singkawang. Nah, ini gambaran yang saya update supaya Anda melihat ternyata Anda membantu anak-anak, membantu misi. Ya, GKY puji Tuhan mempunyai misi ini. Ya, tidak banyak gereja yang berani mengerjakan pekerjaan marginal semacam ini, tidak. Tapi Tuhan percayakan, kita kerjakan. Humuse udah mulai jadi tua. Ya, 78. Ya. Kalau 80 tinggal 2 tahun. Gitu. Tolong didukung. Anda yang masuk, yang muda-muda gabung mendukung pelayanan ini supaya langgeng sampai Tuhan datang. Mari kita berdoa. Tuhan tolong firman Tuhan betul-betul gerejamu Green Lake dengan jemaat 180 orang mulai tergerak ambil bagian. Tuhan, mujizat yang terjadi yaitu 53 tahun yang lalu. Mangga Besar yang kecil yang hanya 1 kali buka seperti tempat ini. Karena firman Tuhan, karena roh Tuhan, karena kesatuan Tuhan, karena konsep kerajaan terjadi, maka ada GKI saat ini. Terima kasih. Kami serahkan sekali lagi keperluan pergumulan Green Lake dalam tangan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu. Kita bersama rekan-rekan. Berikan mereka keberanian untuk melangkah. Dan mujizat akan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama mulia, kami berdoa. Amin. Ya, Pak Su akan membantu, menghimbau untuk mengisi. Ya, tolong nama, alamat, bukan alamat. Ya, WA sama ulang tahun. Ya, 1 anak atau 2 anak, atau Anda langsung 1 kali 1 tahun juga boleh, terserah. Ya, tolong dibantu. Terima kasih.